horas madi hamu saluhu na jala selamat ari reformasi mahu pasat hami tu hamu saluhu na dongan na hina holongan. Selamat ari reformasi manang dihamu parhalado nami. Hurian itu hatta nuaeng naeng bonotot tama minggu pa 22 on dung Trinitatis. Jala ditotop podo minggu on gabe minggu reformasi di Huriatta HKBP. Tahilala do godang ni pasu-pasu naung tajalo sian debata di pardalanan ni Huriatta. Atong hamu na hinaholongan beta mahita marsobbalau mamuji dohot pasangapon tuhatta. Roma hita akan namalungun di asini rohani debata. Hamu amanami inanami dohot sude namarpungu di bagas tabe tapahibul maroha dohot pikirata lau puji ibana martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Maredde mahita sian buku edde nomor 587 ayat sada dohot ayat 2. Oh
Dohok goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohok goarni tondi perbadian na tumapalangit dohok tanoon. Amin. Disuruh debata do anak nagawe pernengganan taringo tu dosatta. Hamu aliak kadongan. Molosongoni di haulongi debata hita. Ikut dohot dohita masih haulongan sama hita. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata. Pargogo na sohatu dosan jala perdengkan basa. Rodi saleleng nileleng na doa sini roham. Maulia tema rohanami tuho. Ala diramoti ho hamisian na sailaon. Sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala naung sahat tuhami barita na ulisian anakmu. Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Maulia te hudok hami tuho. Ala di bagasan dame dot hasonangan. Dilion ho hatam nabadiai, saya si maroham, urupi mahami mangulahon nani dokmi, asahot rohanami, jala terparangeon hami parange nabadia, saya jari jala pai baru marohanami, asal lamias rohanami, di hasusudan di bol hami, marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Turpuk dihita di pertangyangan sadarion, imana diene sian rom sada, ayat 10 dohot ayat 10 pitu, marsikka soring mahita majaha. Aedang huahilaon barita na uli, ay hagogon ni debata doi paluaon nasa na porsea, halak Yahudi jumolo, dungi dohot halak Yunani. Ai di papatar do disi hati goran di debata. Nasian haporseaon tu haporseaon. Hobar tu natar suratian. Nama ngulu do partigori hinorhon ni haporseaon na. Ima sahatna martua maakkan na tumangion hata ni debata. Jalan na upeoksa. Amin. Maredde mahita sian buku ede nomor 720. Ayat 3 dohot ayat 4. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah keluarga atau pertangyangan online pada saat ini diambil dari
2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada semua kita yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang sintua atau seorang penetua beberapa puluh tahun yang lalu dari perantauan dia kemudian pulang berlibur ke kampung halaman di tanah Batak sana. Dia banyak menghadapi pergumulan karena saudaranya masih ada yang suka percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia. Orang Batak mengatakan masih suka memegang bulle-bulle katanya. Memegang aji-ajian atau jimat. Suatu ketika sintua ini pun kemudian marah kepada saudaranya itu untuk segera melepaskan ikatannya dengan kekuatan dunia itu, untuk segera membuang ajimat yang dipegangnya itu. Tetapi saudaranya itu tidak mau dan berkata kepada sintua ini,
Saya tidak mau membuangnya. Saya tidak mau melepasnya. Karena saya yakin ajimat ini sambil ditunjukkan ini punya kekuatan. Ini punya kuasa. Kita tidak boleh bermain-main di sini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka sintua itu pun mengatakan dangadong hagugoon ni. Itu tidak punya kekuatan. Itu tidak ada apa-apanya. Kalau kau mau bukti, mari. Saudaranya pun memberikannya. Sambil ketakutan apa yang akan terjadi gerangan. Karena dia punya keyakinan kalau ajimat itu dipermain-mainkan. Dilakukan tindakan yang kasar. Maka bisa sakit, bisa mati. Sintua ini pun mengambilnya, kemudian melemparkannya di halaman rumah sambil memijak-mijaknya seperti ini, dipijak-pijak. Lihat bahwa jimatmu ini tidak ada apa-apanya. Saudaranya pun heran, hati-hati kau, nanti kau sakit. Tidak, karena yang kupegang lebih hebat dari jimatmu. Yang kupegang justru masih atasan daripada yang kau pegang. Saudaranya pun bertanya, memang jimatmu apa? Aku maulah memegang jimatmu. Kan begitu, aku maulah memegang jimatmu. Sebentar, tunggu di sini. Sintua ini pun masuk ke dalam rumah dan mengambil jimat itu. Keluar dan ditunjukkan. Nah, omma jimattu, inilah jimatku katanya sambil memberikan Alkitab. Ini lebih hebat. Kuasa ini segala-galanya. Tak satu pun kuasa di dunia takluk kepadanya. Saudaraku, saudaranya itu sudah tidak peduli dengan gereja. Malas dia beribadah karena sudah terjerat dengan ikatan kuasa dunia itu. Tapi ketika ia melihat saudaranya itu menginjak-injak jimatnya itu, begini loh. Dan tidak apa-apa. Akhirnya dia yakin memang Alkitab ini, Injil ini punya kekuatan. Bukan buku ini yang punya kekuatan, tapi firman itu, Tuhan Yesus itu, Injil itu sebabnya disebut dengan Injil keselamatan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa bangganya sintua itu. Kemudian saudaranya itu banyak bertobat walau mereka Kristen, tapi kemudian sungguh-sungguh percaya kepada Injil itu. Topik kita mengatakan Injil yang membaharui. Barita nauli na paibaruhon. Kenapa abang? Saya lupa apakah abang atau adik. Kenapa abang begitu pede dan menginjak-injak jimat itu. Dan akhirnya saudaraku, jimat itu dibakar. Bayangkan udah diinjak-injak, dibakar. Habis jadi abu. Enggak apa-apa. Bahkan pekerjaan abangnya itu melejit saudaraku.
dia bekerja di sebuah perusahaan milik negara melejit. Artinya apa? Tuhan semakin memberkatinya. Itulah saudaraku yang diperlihatkan Hizkia. Seorang raja yang umur 25 tahun dikatakan tadi bangkit sebagai raja dan ia memerintah selama 29 tahun. Dia tidak takut menghadapi ajimat-ajimat, dia tidak takut menghadapi patung-patung, dia tidak takut menghadapi tugu-tugu. Dia tidak takut menghadapi kekuatan-kekuatan apapun. Sekali dia percaya kepada Tuhan, maka dia yakin kuasa Tuhan itu mengalahkan segala kuasa apapun di dunia ini. Kita bisa melihat tadi saudaraku, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Maksudnya apa? Pada zaman itu ada bukit yang selalu dipakai oleh orang-orang Israel, didatangi bukit itu tetapi untuk menyembah roh-roh atau dewa-dewa atau kuasa-kuasa dunia. Dihancurkan saudaraku. Bukit itu dijauhkan, jarak bukit sih tetap, tapi hati mereka, pikiran mereka dijauhkan. Artinya apa? Mereka ditobatkan saudaraku. Kemudian dikatakan diremukan tugu-tugu berhala. Menebang tiang-tiang berhala. Menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Yang sering dipakai untuk membakar korban-korban. Coba bayangkan saudaraku. Berani loh. Padahal yang dihadapi adalah kebiasaan yang sudah diyakini oleh orang Israel punya kekuatan. Itu sama seperti Sintua tadi kan. Dia sudah diperhadapkan dengan sebuah pemahaman saudaranya bahwa jimatnya itu punya kekuatan. Tapi dia yakin kekuatan Tuhan itu lebih hebat. Tuhan semakin memakainya saudaraku. Kerajaan Asyur yang ditakuti oleh orang Israel pada saat itu, kerajaan Asyur yang besar, yang diperlengkapi dengan alat-alat persenjataan perang, mencoba memerangi orang Israel yang tidak punya alat persenjataan apapun. Tapi jelas nats ini kalau kita baca dari depan, Hizkia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tadi perikop kita mengatakan dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza, memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaannya maupun kota-kota berkubu. Bangsa Asyur pun kalah, saudaraku. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jelas tadi salah satu ayat yang kita baca, maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur. Padahal Raja Asyur ditakuti karena hebat saudaraku. Dan tidak lagi takluk kepadanya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa saudaraku. Bukan Hizkianya yang hebat. Hizkia itu hanya orang biasa. Sama seperti Anda, sama seperti aku. Dia hanya orang biasa yang punya banyak kelemahan. Tapi ia menjadi hebat karena ada Tuhan di dalam dirinya. Itu sama seperti yang dikatakan Paulus itu kan, seperti khotbahku juga pada ibadah keluarga 2 minggu lalu. Bukan aku lagi yang ada dalam diriku,
tetapi Tuhan Yesuslah yang ada di dalam diriku. Itu sama saudaraku. Ketika Tuhan Yesus pun memberangkatkan murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Susah, banyak tantangan, tapi Yesus mengatakan pada Matius 28 ayat 20, ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kepada siapa itu? Bukan hanya kepada murid-muridnya yang 11 orang itu, tapi itu juga termasuk kepada saudara. Sebut namamu. Kalau namamu si pahala, itu termasuk kepadamu pahala. Tuhan Yesus pun mengatakan pahala berat hidup ini. Tapi ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau namamu adalah Yakobus, Yakobus, aku tahu penderitaanmu, tapi ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau namamu Lisbeth, banyak tantangan yang kau hadapi. Lebih banyak air mata keluar dari matamu. Lebih banyak kesedihan tercermin di wajahmu ketimbang keceriaan. Tuhan Yesus pun berkata kepadamu, Lisbeth, ketahuilah aku menyertai kau sampai akhir zaman. Tentu itu juga yang dikatakan kepada si Lundu ini. Pendeta Lundu Herbert Marsudus Roha Simanjuntak. Aku tahu banyak tantangan yang kau hadapi. Aku tahu pergumulan hidupmu. Kau banyak menghadapi tantangan. Ketahuilah Lundu, aku menyertai kau sampai akhir zaman. Nah saudaraku, kalau sudah Tuhan Yesus mengatakan seperti itu kepada kita, sepanjang kita tetap setia kepadanya, sepanjang kita berjalan sesuai dengan firman-Nya, apa yang perlu kita takutkan? Kita kan sering nih bahasa gaul. Kita dapat WhatsApp misalnya dari seseorang. Lu berani kagak? Begini-beginilah misalnya. Kemudian kita balas, siapa takut? Bahasa gaul kan. Kalau sudah berhubungan dengan Tuhan Yesus saudaraku, maka kita juga harus lebih seperti Hizkia. Berani tampil. Aku teringat dulu. Itu kan di Samosir sana kan ada bukit-bukit di daerah Pusuk Buhit. Ada banyak patung-patung berhala. Ada banyak tempat-tempat berhala. Ya seperti dalam nats inilah gunung-gunung itu dijauhkan oleh Hizkia. Karena gunung-gunung itu tidak lagi dipakai sebagai rekreasi. Tapi sudah dibikin untuk penyembahan. Padahal pemandangan di Pusuk Buhit Samosir sana indah. Saya terkejut juga waktu diajak oleh temanku pendeta dan ada juga evangelis yang tergabung dalam komunitas Badan Kerjasama Marturia HKBP dulu namanya itu. Sekarang yayasan. Banyak patung-patung di sana. Ada daun sirih, ada rokok, ada bunga-bunga saudaraku. Orang datang disembah patung itu, kasih bunga, kasih rokok, ada jeruk purut, ada kemenyan. Aku ambil saudaraku, bunga itu, rokok itu, jeruk purut itu, ku ambil.
Ada temanku pendeta yang lain, 2 orang. Ada 1 evangelis, 3 kami. Kami bawa ke depan, kami pijak-pijak. Begini nih, biar nampak kakiku. Orang membawa itu untuk menyembah. Pendeta Lundu mengambil kupijak-pijak. Terheran-heran saudaraku yang menjaga patung itu. Dia mengatakan, "Alemula jadi Nabolon." Berteriak dia, biar kami dengar. "Alemula jadi Nabolon." Tuhoma hupasahat nasida. Seakan-akan dia ngelapar nih sama mula jadi Nabolonnya. Supaya kami mendapat celaka. Sama seperti Hizkia saudaraku. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Tuhan Yesus itu adalah maha kuasa. Tuhan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Karena ia juga adalah Alfa dan Omega. Semua yang ada di dunia itu adalah ciptaan. Patung itu ciptaan. Patung itu dibuat oleh manusia. Tapi kemudian disembah. Bodoh namanya itu. Kau yang buat itu, kau sembah. Kalau kita menyembah Tuhan Yesus kan asik kan. Kita diciptakannya. Kita sembahlah yang menciptakan kita. Kan gitu. Coba patung. Kita buat patung dari tanah liat. Kita bentuk dia entah dalam bentuk apapun. Kita sembah dia. Apa hita do nama apa ini? Bodoh. Saya berani mengatakan, hei engkau yang masih pergi ke pusuk buhit menyembah patung-patung. Pergi ke bukit-bukit manapun di Jawa atau di pulau manapun. Sesungguhnya engkau adalah orang bodoh. Kau sembah yang kau ciptakan. Kita harus berani saudaraku untuk menyatakan kehebatan Injil itu. Injil itu adalah keselamatan. Injil itu adalah Tuhan Yesus. Injil itu membaharui. Itu tema kita. Saudaraku. Itu tema kita. Oleh karena ayo jalanilah perjalanan hidupmu. Bukan berarti mau mengatakan kalau kita sudah berpegang teguh kepada Injil itu. Kemudian kita tidak akan pernah lagi menghadapi tantangan. Bukan saudaraku. Hizkia masih menghadapi tantangan. Begitu dia semakin tunduk kepada Tuhan itu. Justru banyak orang yang membencinya. Termasuk bangsa Asyur, Filistin itu memerangi. Tapi dia tidak takut. Keok saudaraku bangsa yang besar itu. Tantangan tetap ada, sama juga dengan Raja Daud. Semakin dia bergantung, banyak tantangan saudaraku. Tantangan yang kita hadapi banyak saudaraku. Bisa penyakit, bisa ekonomi, bisa pertemanan, lingkungan saudaraku bisa, apa aja bisa. Tapi jangan pernah takluk oleh ketakutan. Jangan pernah dikalahkan oleh ketakutan. Kita harus taklukkan rasa takut kita itu. Sambil mengatakan, sekali aku percaya kepada Tuhan Yesus, maka aku akan terus tunduk dan taat kepadanya. Bayangkan saudaraku, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau berperang. Itu sama dengan aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya apa? Kalau sudah Tuhan menyertai engkau, kalau sudah Tuhan menyertai kita, walaupun kita sampai terpuruk sekalipun, walaupun kita sampai sakit stroke sekalipun, walaupun sampai badan kita kurus sekalipun, kalau sudah Tuhan menyertai kita, Dia tetap milik kita. Kalau sudah Tuhan yang empunya kita, itu sama dengan ketika Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya orang yang percaya itu akan tetap hidup walau dia mati. Ganup napursiai mengoludok nangpe mate ibana. Ayo saudaraku. Kita ini kan mau mencari kehidupan yang kekal ini dalam hidup ini. Kita ini kan mau mencari kebahagiaan bersama Tuhan Yesus ini. Bukan mencari kebahagiaan sekarang.
Ayo saudaraku, Injil itu sudah membaharui, memberikan pembaharuan saudaraku. Sama seperti negeri kita ini, ada reformasi namanya. Ada tokoh-tokoh reformasi, merombak pola-pola pikir, mental-mental yang bobrok dulu. Muncul reformasi saudaraku, membaharui. Yesus saudaraku datang ke dunia ini, ingin membaharui. Supaya kita tidak takluk kepada dunia ini. Supaya kita tidak dikalahkan oleh dunia ini. Bisa saja saudaraku, semakin kita taat, kita semakin menderita. Tapi yakinlah, di tengah penderitaan itu justru kita akan mampu untuk melakukan segala aktivitas kita. Kan keren saudaraku. Ketika kita sakit, kita bisa melakukan sesuatu. Samalah seperti Rasul Paulus. Dia menginjili tidak hanya ketika dia mampu melangkahkan kakinya ke sana kemari, tetapi ketika dia ditangkap, dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, saudaraku, dia tetap menginjili lewat tangannya yang menggores surat-surat penggembalaan, menyatakan firman Tuhan, menyatakan kehebatan Tuhan Yesus, saudaraku. Terali penjara tidak bisa menghambat Injil yang disampaikan oleh Paulus. Siksaan tidak bisa menghambat Injil yang disampaikan oleh Paulus. Ancaman-ancaman untuk membunuhnya tidak bisa menghambat Injil yang disampaikan oleh Paulus. Ketaatan Paulus kepada Injil, ketaatan Paulus kepada Tuhan justru semakin nyata. Semakin ia terpuruk, semakin ia keok, kuasa Tuhan semakin nyata saudaraku. Semakin sakitnya dirasa benar-benar membuatnya lemah, dia justru semakin kuat saudaraku. Hebat kan? Mari saudaraku, di situasi pandemi COVID-19 yang masih belum menentu ini, kita harus tetap berpikir. Kita akan dapat lakukan aktivitas kita sebagaimana mestinya walau pandemi ini masih ada. Natal sudah mendekat. Jangan pernah berpikir, dapatkah aku bernatal? Mau pandemi ini seperti apapun, kuasa Tuhan pasti akan membuat kita bisa merayakan Natal. Panitia Natal HKBP Cipayung Cilangkap sudah diangkat, dipilih dan dilantik. Mungkin saudara mengatakan, Boydo, bagaimana dengan Natal kita ini? Bisakah? Saudaraku, saat ini firman ini mengatakan Tuhan akan menyertaimu. Apapun tantangan yang ada, mau seperti apapun pandemi ini, Tuhan menyertaimu. Ya bagaimana dengan dana? Bagaimana dengan anggaran Amang Pendeta? Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuka mata dan pikiran jemaat HKP Cipayung Cilangkap yang menerima amplop ucapan syukur Natal. Hei Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu, berapapun yang sanggup Anda berikan. Kalau itu kecil, beri kecil. Tapi kalau Bapak Ibu sanggup memberikan besar karena berkat Tuhan juga besar, ayo berikan juga besar. Kan itu. Orang yang benar-benar taat kepada Injil adalah orang yang mau jujur untuk memberikan sesuai dengan berkat yang diterima. Kalau sudah seperti itu saudaraku, maka kuasa Yesus akan semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus turun atas kami selalu, memampukan kami untuk tunduk setia kepada firman-Mu dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, ketika topik ibadah keluarga ini mengatakan Injil yang memperbaharui, tentu Injil yang dahsyat, Injil yang memiliki kekuatan
Sama seperti Hizkia meyakini Tuhan itu sumber dari segala kuasa. Apapun kuasa yang ada di dunia, itu semua akan takluk. Terima kasih Tuhan. Buatlah kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, yang berani mengelangkahkan kaki kami. Dan tetap yakin kemanapun kami melangkah, ibarat serdadu, kemanapun kami perang, maka kami akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa di masa pandemi ini kami tetap semangat dan yakinkan kami akan tetap dapat melakukan hal yang terbaik termasuk merayakan Natal. Berkati Bapak Presiden kami Joko Widodo agar tetap dapat membuat keputusan-keputusan yang bersumber daripada Tuhan. Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, Ketua PPKM, berkati juga agar dia terus Tuhan boleh membuat kebijakan-kebijakan bersama dengan pimpinan daerah supaya bersama-sama menghadapi pandemi ini, supaya mata rantai virus corona boleh segera putus. Tuhan, kami serahkan kami satu persatu, yang lemah kuatkan, yang bersedih hiburkan, yang menangis buat mereka Tuhan tertawa, yang putus asa berikan kepada mereka Tuhan pengharapan. Tolong Tuhan agar kami mampu melakukan aktivitas kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, Tuhan juga menolong dan menyertai kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 458 sambil mengumpulkan persembahan pertanggungan kita. Mahita mandok tangiyang na pinodakon ni Tuhan Yesus tuhita. Ali amanami na di banwa gijang. Say pinerbadia magwarmo. Say Roma haracawmo. Say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pare. Se sama dosa nami songon panisa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugi untuk pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay horo na puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon sa liling-nililing na. Amin.
Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dot persauran itu di purbadia ma, madungani hamu. Amin. 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 Terima kasih kepada Tuhan, kita sudah dapat mengikuti ibadah keluarga atau pertanggiangan secara online pada malam hari ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan, kita juga semakin merasakan sukacita. Dalam situasi PPKM, walau sudah level 2, baiklah kita tetap disiplin dalam prokes, kita tetap rajin mencuci tangan, tetap rajin memakai masker, tetap rajin menjaga jarak, terlebih ketika kita berada di luar rumah. Ayo kita kurangi mobilitas dan jauhi kerumunan selama itu masih bisa kita lakukan. Malam ini kita akan beristirahat, kiranya Tuhan menyertai tidur kita. Kita boleh bangun besok untuk melanjutkan aktivitas kita. Saya Pendeta Lundo Herbert Mardus Roha Simanjuntak Sintua Bona Sianturi mengucapkan kepada kita semua, Horas, salam sehat.